Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi untuk bab yang kedua ini, yang merupakan pertemuan yang ketiga dengan bagian al-istima'u. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidana ilman warzuqana fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, saya ingatkan pula, silakan Anda mengisi daftar hadir. Cukup dengan menulis hadir, lalu tulis kembali namanya bagi yang memakai email lain selain namanya sendiri. Tulis kembali namanya pada bagian daftar hadir itu. Nah, anakku sekalian, tadi saya sampaikan bahwa materi kita adalah bagian al-istima'. Jadi pada bagian istima' ini ada kompetensi yang kita capai dalam hal ini, menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Al-mufrad, wal musanna, wal jam'u, al fi'lul madi, wal fi'lul mudhari, wa fi'lul amar dalam sebuah wacana sesuai dengan konteks. Ya, jadi itulah nanti yang akan kita gali, kita akan garap pada bagian al-istima'. Kompetensi yang kedua, menyajikan hasil analisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Masih dalam hal al-mufrad, al-musanna, al-jama', al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari, dan fi'il amar dalam kalimat sesuai dengan konteks. Ya, jadi itu. Pada bagian kaidah kita sudah bahas wisda pertama, wisda kedua. Nah, kita masuk sekarang pada bagian al-istima'. Namun kita akan lebih awal membahas bagian mufradat yang ada. Apa maksudnya itu mufradat? Artinya kita akan melihat mufradat yang sebagiannya yang terkait dengan materi yang terungkap pada al-istima'. Jadi ada kata benda, ada juga merupakan kata kerja dalam hal itu. Tapi namun pada bagian al-asma al-afal ini tidak semuanya yang disebutkan, tetapi hanya yang dianggap sangat penting ataukah susah dalam pengertian al-istima', sehingga lebih awal kita terjemahkan apakah itu melalui isim ataukah melalui dengan fi'il. Ya, kita saya mulai. Al-mufradatu, kosakata, al-asma'u, bagian isim, maksudnya kelompok isim. Ilajon, pengobatan. Ya, langsung saya terjemahkan. Amaliyaton, operasi. Jirahiyaton, bedah. Musabon, terluka. Saidaliyaton, apotik. Maradon, penyakit. Ainon, mata. Al-af'alu, kelompok fi'il. Yaqumu bi, melaksanakan atau melakukan. Yaqumu bi, ada huruf ba setelah yaqumu, jadi itu bermakna melaksanakan, melakukan. Yasku, mengeluh. Yakasifu, mengungkapkan atau menjelaskan. Bisa juga memberi keterangan. Iya, itu memberi keterangan itu dalam pengobatan itu sangat terkait.
Nah, setelah kita berobat, ya ada keterangan dari dokter itu. Yadhaharu, nampak atau muncul atau jelas, banyak bisa diartikan ini. Nanti kita lihat yang mana cocok dengan kalimat yang ada. Yuqarriru, diputuskan, dirumuskan. Nah, bisa juga diputuskan, dirumuskan. Ya, kita masuk pada bagian al-istima. Al-istima apalagi tadi artinya al-istima itu sudah kita bahas pada bab 1. Al-istima adalah berarti menyimak. Ya, bagian menyimak kita akan bahas. Kita mulai. Jadi saya baca dulu. Silakan Anda ikuti dalam hati dengan memperhatikan catatannya. Saya mulai. Fil mustasfa yajidul insanu ilajan minal maradi biiznillahi. Fil mustasfa yajidul insanu ilajan minal maradi biiznillahi. Palladhi yas'uru bi alami fi batnihi. Palladhi yas'uru bi alami fi batnihi. Yashabu ila qismil batiniyati. Yashabu ila qismil batiniyati. Wa may yasku min alami fi ainihi yatawajjahu ila qismil uyuni. Wa may yasku min alami fi ainihi yatawajjahu ila qismil uyuni. Wa idza qarrara at-tabibu ijra'a amaliyati jirahiyati. Wa idza qarrara at-tabibu ijra'a amaliyati jirahiyati fa inna qismal amaliyatil jirahiyati huwa al-makanul ladzi yaqumu biha. Huwa al-makanul ladzi yaqumu biha. Yaksiput tabibu alal maridi summa yuhawwiluhu ilal muhtabari liyakuma bi amalit tahalili liya'rifat tabibu naw'al maradi. Qad yadhharu minat tahalili annal marida musabun bil malaria awiddu sintaria awil bilharisya au ghairi zalika thumma bada ay ya'rifat tabibu naw al maradi yuqarriru dawa alladhi qad yakunu hububan au syiraban au huknan liyahuzahu minas saydaliyati au huknan liyahuzahu minas saydaliyati. Ya, kita terjemahkan. Fil mustasfa, di dalam rumah sakit. Yajidul insanu ilajan. Orang-orang itu mendapatkan pengobatan. Minal maradi, dari penyakitnya. Biiznillahi, berkat izin Allah. Saya ulangi. Fil mustasfa yajidul insanu ilajan minal maradi biiznillah. Di dalam rumah sakit orang-orang itu mendapatkan pengobatan dari penyakitnya berkat izin Allah. Falladhi yas'uru bi alami fi batnihi. Apabila yang merasa sakit di bagian perutnya, apabila ia merasa sakit di bagian perutnya,
apabila ia merasa sakit di bagian perutnya, yashabu ila kismil batiniyati, maka dia pergi ke bagian penyakit dalam. Maka dia pergi ke bagian penyakit dalam. Apabila ia merasa sakit di bagian perutnya, maka ia pergi ke bagian penyakit dalam. Wa may yasku min alami fi ainihi, dan apabila ia mengeluh bagian apabila ia mengeluh dan merasa sakit di bagian matanya, apabila ia mengeluh dan merasa sakit di bagian matanya, yatawajjahu ila kismil uyuni, maka dia menuju ke bagian penyakit mata. Ya, saya ulangi, apabila ia mengeluh atau merasa sakit di bagian matanya, maka ia menuju ke bagian penyakit mata. Wa idza qarrara at-tabibu ijra'a amaliyati jirahiyah, apabila dokter itu memutuskan untuk melakukan operasi bedah, iza qarrarat tabibu, apabila dokter itu memutuskan ijra'a amaliyati jirahiyah, untuk melakukan operasi bedah, maka sesungguhnya dokter itu memutuskan untuk melakukan operasi bedah. Fa inna kismal amaliyati jirahiyati, maka sesungguhnya dia ke bagian operasi bedah, maka sesungguhnya ia ke bagian operasi bedah. Ya, kalau disarankan ke sana, ya ke operasi bedah, maka ia menuju ke bagian operasi bedah. Huwa, yakni al-makanul ladzi yaqumu biha, yakni merupakan tempat melakukan operasi, yakni merupakan tempat untuk melakukan operasi. Yaqsiput tabibu alal maridi, ya, dokter mengungkapkan atau menjelaskan alal maridi terhadap pasien. Dokter mengungkapkan atau menjelaskan atau memberikan keterangan, bisa juga alal maridi atas pasien atau kepada orang-orang yang sakit. Tsumma yuhawwilu ilal mu'tabari liyaquma bi amalit tahawili. Tsumma, kemudian menyarankan untuk ke laboratorium, kemudian menyarankan ke laboratorium liyaquma bi amalit tahalili, untuk melakukan pemeriksaan lab, untuk melakukan pemeriksaan lab. Bisa juga itu kalau at-tahalili, letter labnya analisis, ya di situ dianalisis untuk melakukan pemeriksaan lab. Liya'rifat tabibu nau'al maradi, agar supaya dokter itu dapat mengetahui penyakitnya atau macam-macam penyakitnya. Pada yadaharu minat tahalili, dari pemeriksaan lab, bisa juga dari hasil lab telah jelas nampak atau jelas, sudah jelas atau nampak. Dari pemeriksaan lab sudah nampak annal marida, bahwa orang yang sakit itu, bisa juga bahwa pasien itu, ya bisa juga seperti itu,
Jadi al-marida itu bisa diartikan orang yang sakit, bisa juga pasien. Ya, saya kira sama maksudnya ya. Ya, dari hasil lab itu telah nampak atau jelas bahwa pasien itu musabun, merasa terluka, letterletnya bisa juga merasa sakit bil malaria, dengan penyakit malaria, awidu sintaria atau disanteri, penyakit disanteri, awil bil harisia atau panas atau merasa panas, ghairi zalika atau dan lain-lain sebagainya. Tsumma ba'da ayyarifat tabibu, kemudian setelah dokter mengetahui penyakitnya, macam-macam penyakitnya, setelah dokter mengetahui macam-macam penyakitnya, yuqarriru dawa alladzi, lalu dia memberikan obat atau memutuskan untuk memberikan obat, atau bisa singkatnya ya. Lalu dokter memberikan obat alladzi kada yakunu huyuban, apakah dengan pil au syiraban atau sirup, au huknan liya'huzahu minas saidaliyah, atau mengambil melalui apotek, iya, melalui dengan apotek, ya. Jadi itulah materi kita di bagian al-istima ini. Yang dibahas adalah bagian hal kesehatan atau penyakit. Jadi mufradat-mufradat yang telah kita bahas tadi itu sangat membantu dalam menerjemahkan bagian al-istima, karena ada keterkaitan antara mufradat yang ada dengan wacana bagian al-istima. Ya, jadi saya jelaskan bahwa pada bagian al-istima ini menjelaskan aktivitas dokter dalam memproses penyakit ataukah proses yang dilalui pada saat kita akan melakukan pemeriksaan penyakit. Ya, disebutkan di situ bahwa di dalam rumah sakit itu ya tentunya kita membutuhkan ataukah memerlukan pengobatan, yang tentunya yang mengobati kita di situ adalah medis, bagiannya dari dokter ataukah dari perawat yang ada di rumah sakit itu. Tentunya yang melayani kita di situ adalah yang bertugas selaku medis untuk bagian kesehatan. Jadi sudah dijelaskan juga di sini bahwa yang merasa sakit perutnya tentunya kita ke bagian dalam. Nanti di situ diproses di dokter bagian dalam apa-apa, karena di bagian dalam perut itu ada macam ya, ada lambung, ada ma dan sebagainya. Kemudian yang bagian mata, yang merasa sakit mata ya itu ke ahli mata. Ya. Yang biasa merasa sakit kepala itu ya ke saraf. Yang jelas ada semua bagian-bagiannya di bagian rumah sakit. Tinggal kita konsultasi dengan dokter yang sesuai dengan perasaan kita, di mana kita merasa sakit. Ya itu di situ kita pergi mendapatkan penjelasan ataukah saran-saran dari dokter itu. Yang jelas kita kalau kita berobat di rumah sakit tentunya kita mengamati itu bagian-bagian mana yang kita
bisa datangi sesuai perasaan yang kita rasakan. Jadi di dalam rumah sakit juga itu ada bagian operasi. Kalau memang penyakitnya itu menganggap perlu dioperasi, ya itu pasti dokter itu menyarankan untuk itu. Termasuk juga kalau untuk dokter itu untuk mengetahui lebih dalam penyakitnya seseorang itu sudah tentu menyarankan untuk masuk ke lab dalam hal pemeriksaan. Karena dalam pemeriksaan lab itu untuk mempermudah dokter mengetahui penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien. Ada beberapa macam penyakit juga yang disebutkan di sini, ya ada merasa penyakit malaria, disentri, dan yang tekanan tinggi panasnya itu selalu tinggi, ya itu atau apa istilahnya itu kalau selalu tinggi panasnya ya, ataukah biasa juga tipes, ya itu bisa. Jadi yang jelasnya dari hasil keterangan dokter itu, ya itu kita ikuti saran-sarannya dan sebagainya, yang tentunya setelah itu menemukan hasil penyakit kita, otomatis pasti dokter itu memberikan obat melalui dengan apotek, karena di apotek itu merupakan tempat obat yang bermacam-macam yang perlu kita datangkan dari situ. Sekira itulah yang merupakan penjelasan singkat saya di sekitar Al-Wisma. Yang terkait yang dibahas adalah masalah proses dan keadaan yang ada di dalam rumah sakit. Sekira demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.